Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan 6 BDR Matematika kelas 8. Hari ini kita sudah ganti bab. Kita masuk ke bab 8, yaitu bangun ruang sisi datar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian siswa dapat membedakan unsur-unsur dari kubus dan balok dengan baik, dapat menemukan luas permukaan kubus dan balok dengan benar, dapat menentukan volume kubus dan balok dengan teliti, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kubus dan balok. Di bab 8, bangun ruang sisi datar ini, kalian akan mempelajari kubus, balok, prisma, dan limas. Yang kita pelajari hari ini itu adalah kubus dan balok. Untuk prisma dan limas kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Kubus adalah gabungan dari 6 persegi yang sama besar. Jika kalian mau melihat bentuk kubus, kalian bisa melihat itu di dadu atau di permainan kubik ya, kalau nggak salah Rubik. Nah, jadi ketika kubus dibuka, dia akan membentuk yang namanya jaring-jaring kubus. Di sini ibu gambar jaring-jaring kubus, salah satu jaring-jaring kubus ya. Nah, ini badannya, ini atasnya, ini si bawahnya. Nah, ketika kubus dibuka, ini akan membentuk si jaring-jaring kubus namanya. Kubus ini memiliki unsur-unsur, yaitu kubus memiliki 12 rusuk. 12 rusuk, semua sama panjang. Yang mana sih yang rusuk-rusuk kubus? Rusuk-rusuk kubus itu nih yang panjang-panjang nih, dia si batang-batangnya ini. Bawah ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang tinggi-tingginya 1, 2, 3, 4. Yang atasnya 1, 2, 3, 4. Maka totalnya ada 12 rusuk. Yang semua rusuknya sama panjang. Kenapa sama panjang? Karena si kubus ini terdiri dari 6 persegi. Persegi itu sisi-sisinya sama panjang, maka kubus ini memiliki rusuk yang semuanya sama panjang. Nih rusuk-rusuknya. Ini berarti dia semuanya sama panjang. Lalu yang kedua, memiliki 6 sisi, semua sama besar. Sisi itu yang mana sih? Sisi-sisi kubus adalah tembok-temboknya nih. Ada depan, ada belakang, sisinya itu udah 2. Ada samping kiri, samping kanan, itu udah 2, udah 4. Ada bawah dan ada atas 2. Jadi ada 6 sisi yang semuanya sama besar. Kenapa sama besar? Karena yang tadi yang ibu bilang, karena si kubus ini terdiri dari 6 persegi yang sama besar. Jadi semuanya sama besar. Lalu yang terakhir memiliki 8 sudut. Sudut nih ujung-ujungnya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sudut. Lalu kita masuk ke luas permukaan. Luas permukaan itu berarti luas seluruh dari permukaan si kubus. Kubus punya 6 sisi nih tadi, ada bawah, atas, kanan kiri, depan belakang, ada 6. Semuanya sama besar. Ada 6 persegi. Karena dia nanyanya luas, berarti kita nyari luas persegi. Luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Maka luas seluruh permukaan kubus adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Volume rumusnya itu sisi kali sisi kali sisi, yaitu sisi pangkat 3. Selanjutnya ada contoh soal. Sebentar, dia loading. Ada contoh soal. Soal yang pertama yaitu tentukan luas permukaan dan volume kubus jika panjang rusuknya 20 cm. Mencari luas permukaan ya. Panjang rusuknya 20 cm. Karena kubus semuanya rusuknya sama, ya berarti yang diketahui cuma satu aja nih rusuknya. Luas permukaan rumusnya adalah 6 kali S kali S, yaitu 6 kali 20 kali 20. 6 kali 2, 12 kali 2, 24. Jadi 2400. Dia centimeter, karena luas maka pangkat 2. Ini jawabannya. Nah, yang volume rumusnya itu sisi kali sisi kali sisi.
20 kali 20 kali 20, yaitu 8.000. Satuannya cm, kalau volume berarti pangkat 3. Kita lanjut contoh soal yang nomor 2. Sebuah bak berbentuk kubus. Nah, anggap aja misalnya kamu lagi di kamar mandi, baknya bentuk kubus nih. Kubus berarti dia kotak sempurna, memiliki panjang 70 cm. Kalau kubus berarti semuanya sama, panjangnya 70 cm. Terisi air penuh. Jadi ini si bak ini terisi air penuh. Tentukan berapa liter air di dalam bak tersebut. Jadi kalau misalnya kita ngomongin bangun ruang, terus dia terisi entah itu air atau minyak atau apapun itu, maka kita ngomonginnya itu volume. Kita mencari volume dari si bak. Karena si bak bentuknya kubus, maka kita pakainya volume kubus. Sisi kali sisi kali sisi. 70 kali 70 kali 70. 7 kali 7 49, 49 kali 7 3, 4, 3, nolnya ada 3, 1, 2, 3. Jangan lupa satuannya cm, maka cm pangkat 3. Lalu ditanya di sini berapa liter air, yang ditanya liter. Sedangkan 1 liter itu adalah 1 desimeter pangkat 3. Yang ini yang kita punya adalah cm pangkat 3, maka kita harus ubah dulu ke desimeter pangkat 3. Gimana caranya? Masih ingat pakai tangga? Kalau yang belum hafal, tolong dihafalkan karena ini penting. km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Dari cm ke desimeter, cm ke desimeter naik, berarti naik 1 kali. Kalau naik itu berarti dibagi, karena naik 1 kali dibagi 10. Sedangkan kita ini cm pangkat 3 ke desimeter pangkat 3. Ada pangkat 3-nya di sini, maka si 10 ini juga harus pangkat 3, jadi 1000. Maka dari cm pangkat 3 ke desimeter pangkat 3 adalah dibagi 1000. Coret nolnya sama-sama punya 03, hasilnya jadi 343. Maka volume air dalam bak adalah 343 liter. Ini jawabannya. Kita masuk ke balok. Unsur-unsur dari balok memiliki 12 rusuk. Nah, ini sama nih seperti kubus, punya 12 rusuk. Cuma bedanya kalau kubus itu semua rusuknya sama panjang, kalau balok tuh enggak. Nih, kalau balok ini bentuknya. Kalau kalian mau lihat balok, kalian bisa lihat misalnya di lemari kalian, itu dia bentuknya balok. Atau di apa ya, di pintu juga bisa bentuknya balok. Nah, ini balok. Ada 12 rusuk, bawah 4, yang tinggi-tingginya 4, atas juga 4. Cuma kalau balok, dia yang sama itu cuma yang sejajar. Kayak misalnya ini nih, si panjang 1, 2, 3, 4. Nah, ini si P. Ada 4 si panjang berarti. Lalu ini si lebar nih yang miring-miring. 1, 2, 3, 4. Maka ada 4L. Lalu nih yang tinggi-tingginya ini sebagai si T. 1, 2, 3, 4. Maka ada 4T. 4, 4, 4 ada 12 rusuk. Lalu yang kedua, memiliki 6 sisi, sama seperti balok, sama seperti kubus juga, punya 6 sisi, cuma bedanya kubus sisi-sisinya semuanya sama besar. Kalau balok, yang sama besar hanya yang berhadapan, depan sama belakang, kanan sama kiri, atas sama bawah. Lalu yang ketiga, yang terakhir memiliki 6 sudut, sama juga sudut-sudutnya ada 8 sudut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita lanjut ke luas permukaan dari si balok. Untuk luas permukaan, karena kubus memiliki 6 sisi, jadi kita harus menjumlahkan ke 6 sisi tersebut. Jadi ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, depan belakang ini memiliki sisi yang sama. Sisinya tuh sama besarnya. Jadi kita lihat ya, ini P, ini L, ini T. Kita lihat depan belakang. Depan belakang tuh bentuknya persegi panjang dengan melewati P dan T. Maka mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Karena ini dia melewati P sama T, maka dia
mencari luasnya P kali T. Nah, depan belakang sisinya sama nih, berarti ada dua sisi yang sama dari P kali T. Di sini kita bisa sebut sebagai 2 kali P kali T. Ditambah, tadi depan belakang, sekarang kanan kiri. Kanan kiri tuh yang digambar itu begini ya bentuknya. Dia melewati L dan T. Bentuknya juga sama, persegi panjang. Dia ini bentuknya kayak jajar genjang karena kita melihatnya dari sisi miring. Coba kalau misalnya kita balik baloknya, ini pasti bentuknya persegi panjang. Persegi panjang rumusnya P kali L, sedangkan dia melewati sisi L dan T, maka rumusnya L kali T. Ada dua sisi yang sama, kanan dan kiri, maka bisa kita sebut sebagai 2 kali L kali T. Plus, sekarang yang bawah sama yang atas. Yang bawah sama yang atas bentuknya gini, melewati P sama L. Jadi rumusnya P kali L. Ada 2 atas sama bawah, maka bisa kita sebut sebagai 2 kali P kali L. Ibu kalau misalnya mau dibulak-balik gimana? Boleh nggak? Jadi 2 PL plus 2 PT plus 2 LT boleh. Yang jelas luas permukaan ini ketika dia balok lengkap ya, ada 6 sisi, rumusnya seperti ini. Ada 2 dari panjang kali lebar, ada 2 dari lebar kali tinggi, dan ada 2 dari lebar kali panjang. Untuk volume, kalian tinggal mengalihkan semua sisi-sisinya, P kali L kali T. Ini untuk rumus volume. Kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah balok memiliki panjang 15, 10, 8. Misalnya ibu anggap di sini si 15-nya itu sebagai panjang, lebarnya itu sebagai 10, tingginya sebagai 8 ya. Tentukan luas permukaan. Kita mencari luas permukaan. Rumusnya tadi ada 2 kali PL ditambah 2 kali LT ditambah 2 kali PT. 2 kali PL, 2 kali P-nya 15, L-nya 10, plus 2 kali LT, L-nya 10, T-nya 8. 2 kali P-nya 15, T-nya 8. Sorry, kok jadi gini, 8. 2 kali 15, 30 kali 10, 300. Plus 2 kali 8, 16, 16 kali 10, 160. Plus 2 kali 15, 30, 30 kali 8, 240. 160 tambah 240, 400 tambah 300 yaitu 700. Karena dia nggak ada satuannya, berarti kita biarkan dia sebagai 700 luas permukaannya. Lalu kita masuk ke volume. Rumusnya itu P kali L kali T. Jadi P 15 kali 10 kali 8. 15 kali 8 120 kali 10 jadi 1200. Ini hasilnya, luas permukaan dan volume. Kita masuk ke contoh soal 2. Sorry, ini maksudnya 2 ya, bukan 3. Berarti itu salah ngetik. Ini contoh soal 2. Pak Anton akan membuat kerangka kandang ayam dengan ukuran 50, 30, 20. Nah, ukurannya beda-beda nih, berarti dia balok sebagai balok panjang, lebar, tinggi. Ibu anggap misalnya di sini Ibu buat baloknya deh. Balok begini ya. Nah, Ibu anggap misalnya panjangnya 50, lebarnya 30, tingginya 20. Anton memiliki kayu sepanjang 20 meter. Jadi kayunya 20 meter sedangkan ukurannya cm. Kita ubah dulu ya, dari meter ke sentimeter dia turun 2 kali. Kalau turun berarti dikalikan, karena turunnya 2 kali berarti dikalikan 100. 20 kali 100 yaitu 2000 cm kayunya. Nah, kalau buat kerangka itu berarti itu cuma yang tiang-tiangnya aja nih kalau bikin kerangka. Jadi yang kita hitung itu berapa kayu yang dibutuhkan untuk membuat tiang-tiangnya ini. Nah, tiang-tiangnya ini berarti kita tinggal mencari keliling dari si balok. Gimana caranya membuat tiang-tiang yang kayak tadi tuh? Tiang panjangnya nih, karena panjangnya ada 4, berarti kita kalikan 4 panjangnya. 4P, 4 kali panjangnya itu si 50, maka 4 kali 50 yaitu 200 cm. Jangan lupa ya, dia satuannya cm.
karena 50 cm. Lalu 4 kali, lebarnya ada 4 juga nih, 1 2 3 4, maka 4 kali 30 120 cm. Lalu ada tingginya juga ada 4, 1 2 3 4, 4 kali 20 yaitu 80 cm. Totalnya menghabiskan 400 cm kayu. Nah, 400 cm kayu ini untuk satu kerangka kandang. Sedangkan si Anton mempunyai 2000 cm kayu nih. Satu kerangka kandang butuhnya 400. Maka dia bisa buat berapa kandang sih dari 2000 cm kayu? Kita hitung 2000 dibagi 400, yaitu hasilnya 5. Nah, berarti si Anton bisa membuat 5 kerangka kandang ayam. Nah, itu hasilnya gitu. Seperti biasa kita masuk ke tugas 1 bab 8. Ini tugas yang kelima ya, karena kemarin Ibu udah ngasih 4 tugas. Ada tugas 1 bab 6, tugas 2 bab 6, tugas 1 bab 7, dan tugas 2 bab 7. Sekarang kita masuk ke tugas 1 bab 8. Ada 4 soal di sini, halaman 272, nomor 5, 6, 7, dan 10. Bagi yang tidak memiliki buku paket, boleh bertanya soalnya kepada yang punya buku paket. Jangan lupa dicatat materinya, dikerjakan tugasnya ya. Untuk pengumpulan tugas nanti tunggu instruksi dari Ibu di grup BDR Matematika di WhatsApp. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Semangat terus belajarnya. Dah. Materi pertama kita adalah kubus.